Mungkin lo udah tau lah ya, brand ROG Republic of Gamers. Semua yang ada logo ROG ini udah pasti auto gaming. Mulai dari laptop gaming yang udah jadi produk ROG yang paling banyak orang tahu sampai ROG Phone. Lini produk mereka buat lo yang hobi main game di sebuah handphone. Bahkan sampai tas aja. Itu ada juga loh ya produk ROG-nya. Bener-bener mau ngegamingin semua produk yang ada kayaknya. Nah kali ini Asus lagi-lagi ngenalin satu kategori baru buat lini ROG mereka, yaitu tablet gaming yang namanya adalah ROG Flow Z13. Ya udah nggak usah pakai lama, yuk langsung aja kita bahas unitnya. Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini dan ini adalah Asus ROG Flow Z13. Mungkin lo nggak percaya kalau ini adalah tablet. Jadi ini tuh bukan laptop convertible biasa ya. Ini keyboardnya bisa dilepas dan kayak yang udah gue bilang, ini tablet. Terus apa istimewanya? Bedanya apa sama tablet Android yang udah ada? Bahkan kayak Samsung aja itu udah ngeluarin tablet Galaxy Tab S8 Ultra yang udah punya spesifikasi tinggi yang udah bisa juga buat main game. Tapi ini beda, coba lihat aja stiker yang nempel di bagian belakangnya. Bukan Qualcomm prosesornya, tapi pakai Intel Core i7 generasi ke-12 yang punya kode 12700H. Pakai kelas performance dan stiker hijau di sampingnya yang nandain kalau laptop ini udah pakai GPU dari Nvidia, yaitu GeForce RTX 3050. Udah beda lah ya kelasnya. Nah sebelum kita ngomongin lebih jauh, kita bahas dulu desainnya. Sebagai tablet yang punya embel-embel ROG, desain dari ROG Flow Z13 ini nggak boleh biasa aja. Harus mencolok dan bisa bikin salfok buat orang di sekitar kita. Asus sendiri ngasih nama Retro Futurism Design. Gua sih nggak tahu maksudnya apa. Mungkin Asus pengen ngegabungin desain klasik sebuah laptop dengan desain futuristis ala-ala Space Race. Cuma yang gua tahu kalau desain dari ROG Flow Z13 ini punya desain yang keren dengan bahan yang solid yang terbuat dari aluminium alloy dengan finishing black matte khas dari ROG. Dan udah anti fingerprint magnet pastinya. Pas gue pegang bagian belakangnya ini rasanya mewah, premium dan juga bobotnya nggak begitu berat. Cuma di 1,2 kg aja. Dan di bodi belakangnya ini juga punya banyak hiasan ala-ala device gaming kayak tulisan For Those Who Dare di pojok kiri atas sebelah sini. Di bawah tulisan tadi juga ada lubang udara yang dibuat kayak angka 06. Di sini sih gue nebak angka 06 ini mungkin tahun 2006 di mana pertama kali ROG diperkenalkan. Atau mungkin bisa juga ya nyamain ROG Phone yang sekarang udah masuk ke seri ke-6 kali ya. Nah di sebelah angka 06 tadi ada garis-garis yang fungsinya juga sebagai lubang udara. Mantap deh pokoknya, tablet punya kipas pendingin ala laptop. Di pojok kanan atas ini ada kamera dengan resolusi 8 megapiksel yang kualitasnya cukup lah ya buat ukuran tablet. Dan yang bakal bikin orang salah fokus ada di bagian jendela transparan ini yang nunjukin bagian mainboard dari Asus ROG Flow Z13 ini. Nah kalau kalian perhatiin di bagian atasnya ini ada semacam koordinat gitu yang kalau gue cari tahu itu mengarahkan kita ke Taiwan. Mungkin kayaknya kantor pusatnya Asus di Taiwan sana kali ya. Dan di kiri bagian bawah ini ada stiker spesifikasi dan di bagian kanan bawah ada semacam pad warna merah gitu yang fungsinya buat ngebuka stand dari Asus ROG Flow Z13. Standnya ini bisa ngebuka sampai 170 derajat dan standnya ini bagus, kokoh jadi bikin laptopnya berdiri dengan mantap. Meskipun standnya bisa diputar sampai 170 derajat, tapi gue nggak saranin ya buat kalian balik posisi tabletnya.
Ngomongin soal port, sebelah kiri dari tablet ini ada satu buah port Thunderbolt 4 yang fungsinya bisa jadi display port dan juga untuk konektor charger yang udah support power delivery juga. Untuk chargernya ini juga udah dikasih ya sama Asus dan chargernya ini juga udah support 100 watt. Terus di sebelah kiri ini juga ada konektor Asus XG Mobile yang buat colokin GPU eksternal. Tapi kalau kalian ngerasa GPU eksternal itu kemahalan, kalian masih bisa manfaatin port ini dengan USB Type-C. Di bawah port tadi ada lubang speaker dan di sebelah kanan ada tombol power yang berfungsi juga sebagai sensor sidik jari. Tombol pengeras suara, port USB Type-A 2.0 sama combo jack audio 3,5 mm. Serta ada satu buah speaker sebelah kanan. Kalau di bagian bawahnya ada pogo pin buat kita colokin keyboardnya. Untuk keyboardnya sendiri, menurut gue ini keyboardnya nyaman, feel ngetiknya juga enak karena emang travel key-nya cukup jauh dan separasi antar keyboardnya juga nggak terlalu dekat. Oh ya, keyboardnya ini juga udah punya lampu RGB ya dan punya 3 tingkat kecerahan. Paling yang bikin gue jadi kurang nyaman kalau pas pakai tabletnya dengan posisi di pangku. Ngetiknya jadi kurang nyaman karena emang keyboardnya fleksibel, nggak kaku kayak laptop pada umumnya. Keyboardnya ini juga punya 2 mode. Yang pertama kita bisa bikin keyboardnya rata dengan meja atau juga agak sedikit keangkat biar ngetiknya jadi lebih nyaman. Bergeser ke bagian layar, Asus ROG Flow Z13 ini punya layar dengan ukuran 13,4 inci dengan resolusi Full HD+, dengan tampilan glossy dan aspek rasionya adalah 16:10. Layarnya ini menggunakan panel IPS dengan 100% sRGB dan refresh rate 120 Hz. Dan udah pasti layarnya support touchscreen ya, karena ini tablet. Dan gak cuman itu, layarnya ini juga udah support Dolby Vision HDR dan juga udah support stylus. Kalau ngomongin soal output suara, gue masih ngerasa suara yang dihasilkan dari ROG Flow Z13 ini tuh belum maksimal ya. Gak kayak tablet-tablet pada umumnya yang emang udah punya 4 speaker. Bahkan output suaranya ini masih kalah sama output suara dari handphone-handphone ROG kebanyakan. Seperti yang udah gue sebutin di awal ya, ROG Flow Z13 ini pakai prosesor dari Intel yaitu Intel Core i7 12700H Alder Lake dengan dukungan GPU RTX 3050. Prosesor tersebut dikombinasikan dengan RAM sebesar 16GB dan juga penyimpanan internal 512GB menggunakan SSD PCIe Gen 4 M.2 yang kecepatan bacanya juga udah kenceng banget. Nah, buat daya tahan baterainya sendiri, tablet ini punya baterai sebesar 56 Wh yang menurut gue sih standar aja dengan penggunaan gue yang lebih banyak nonton YouTube dan dipakai buat ngerjain Excel biasa. Bisa bertahan kurang lebih 3-4 jam. Untuk kemampuan pengecasannya sendiri dengan charger bawaan yang udah support 100 watt dari 0 sampai 100% bisa keisi dalam waktu kurang lebih 1 jam 20 menit aja. Kesimpulan gue buat tablet ROG Flow Z13 ini adalah tablet yang nyenengin banget. Lagi-lagi Asus bisa ngebuktiin ke kita kalau mereka mau bikin tablet gaming hasilnya sebagus ini. Gak cuma buat gaming, tabletnya juga bisa dipakai buat lo yang demen ngedesain tapi ribet kalau harus bawa-bawa laptop gaming yang ukurannya gede. Udah pas banget deh pakai tablet yang punya performa kenceng banget kayak ROG Flow Z13 ini. Cuma balik lagi ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Karena buat dapetin ROG Flow Z13 ini kalian harus ngeluarin uang kurang lebih 28 jutaan. Demikian informasi yang bisa gue sampaikan buat kalian. Kalau kalian suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan kalian gak suka boleh di dislike aja. Dan seperti biasa, gue Dimas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.